Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan mata kuliah pagi hari ini, yaitu mata kuliah Ushul Tarbiyah yang diampu oleh Bapak Udin Kamulidin. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sultan Tamustaba, Duki Hermawan, Berhanuddin, Reza Nur Aulia, dan Rizky Amalia. Kami akan menyelesaikan makalah kami yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia. Adapun materi kami meliputi pengertian pendidikan Islam dan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu membahas ruang lingkup Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yang ketiga, problematika pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang keempat yaitu pokok bahasan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Pada materi dipersilahkan. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebagai salah satu proses yang melatih perasaan murid-murid atau siswa dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka yang dipengaruhi dengan nilai-nilai Islam. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bila ditinjau dari segi etimologi, Kapita Selekta Pendidikan sebenarnya tersusun dari dua kata, yaitu Kapita Selekta dan Pendidikan, yang dipadukan sehingga menjadi satu istilah yang memiliki satu kesatuan makna. Diartikan dengan proses yang pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Secara istilah atau terminologi, yaitu suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Pendidikan Islam sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. Seorang ilmuwan muslim, pakar pendidikan Islam, Dr. Muhammad S.A. Ibrahim, mengungkapkan pendidikan Islam sebagai berikut. Napas keislaman dalam pribadi seorang muslim merupakan ilmu vital yang menggerakkan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan luas sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan teknologi. Karena itu, pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda. Ia bersikap lentur terhadap perkembangan kebutuhan umat manusia dari waktu ke waktu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kapita Selekta Pendidikan Islam adalah mata kuliah pendidikan Islam yang membicarakan tentang masalah-masalah pokok atau pilihan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang aktual untuk inovasi pendidikan Islam. Yaitu meliputi yang pertama ada pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan itu berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut Islam. Inti dari pengajaran ini tentang rukun Islam. Yang kedua ada pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupan. Yang ketiga yaitu pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Yang keempat ada pengajaran fikih, di mana pengajaran ini isinya yaitu menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Yang kelima yaitu pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran ini bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti dari kandungan tersebut
yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi prakteknya ini hanya ayat-ayat tertentu saja yang dimasukkan dalam materi pendidikan Islam. Yang keenam yaitu pengajaran sejarah Islam. Tujuan dari pengajaran sejarah Islam ini yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. C. Problematika pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, struktural. Secara struktural, lembaga-lembaga pendidikan Islam negeri berada langsung di bawah kontrol dan kendali Kementerian Agama, termasuk pembiayaan dan pendanaannya. Yang kedua, kultural. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah, banyak yang menganggapnya sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Yang ketiga, sumber daya manusia. Para pengelola dan pelaksana pendidikan di lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari guru dan tenaga administrasi perlu ditingkatkan. D. Pokok bahasan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Dari penjelasan tentang pengertian Kapita Selekta Pendidikan Islam, pokok bahasannya adalah sebagai berikut. A. Objek pembahasannya adalah masalah dari pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan masalah di sini dapat disinonimkan dengan problematika. Dalam kaitannya dengan pendidikan, masalah itu berupa adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. B. Pembahasan yang dibahas bersifat penting dan terpilih. Disadari bahwa semakin maju perubahan suatu masyarakat, akan bertambah banyak masalah yang harus dihadapi, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi, permasalahan yang menyangkut tentang pendidikan tidak akan berhenti selama manusianya masih bercita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, C. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan pembahasannya adalah untuk menemukan penyebab yang menimbulkan suatu permasalahan. Lebih spesifikasi tentang permasalahan pendidikan, kemudian menentukan jalan keluarnya. Terima kasih pada para pemateri dan kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah pengucapan kata. Kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.